Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asdar Yansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita sejarah tentang salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui secara mendalam oleh generasi muda. Tokoh ini dikenal sebagai pemikir revolusioner, pejuang tanpa kompromi, dan bahkan disebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Siapakah beliau sebenarnya? Mari kita mengenal lebih dekat sosok Tan Malaka. Siapa itu Tan Malaka? Halo teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang salah satu pahlawan nasional yang paling berani, brilian, namun kisah hidupnya sempat disembunyikan oleh sejarah. Namanya adalah Tan Malaka. Muhammad Yamin menjulukinya sebagai Bapak Republik Indonesia, sementara Soekarno menyebutnya sebagai seorang yang mahir dalam revolusi. Tan Malaka adalah orang pertama yang menulis konsep negara Republik Indonesia, bahkan sebelum Soekarno-Hatta memproklamirkannya. Masa kecil dan pendidikan. Lahir dengan nama Ibrahim pada 2 Juni 1897 di Pandam Gadang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang taat beragama dan sudah hafal Al-Quran sejak kecil. Sejak muda, ia dikenal cerdas dan badung, namun sangat pandai. Ia bersekolah di Quick School di Bukit Tinggi. Karena kecerdasannya, ia mendapat gelar adat Datuk Sultan Malaka. Ia kemudian melanjutkan studi ke Belanda, di mana ia mulai mempelajari ilmu sosial dan filsafat serta menyaksikan penderitaan rakyat akibat kolonialisme. Perjuangan dan pelarian internasional sekembalinya ke Indonesia, Tan Malaka melihat langsung penderitaan buruh perkebunan di Sumatera Timur yang membuatnya anti kompromi dengan penjajah Belanda. Ia mendirikan sekolah untuk rakyat kecil. Gagasan-gagasannya yang revolusioner membuatnya diburu oleh Belanda. Ia ditangkap dan diasingkan, namun hal itu tidak menghentikan perjuangannya. Tan Malaka menjadi pelarian internasional, berpindah-pindah negara seperti Filipina, Cina, Rusia, hingga Singapura dengan lebih dari 20 nama samaran. Bapak Republik Indonesia tahun 1925, saat masih dalam pelarian, ia menulis buku penting berjudul Naar de Republik Indonesia. Buku inilah yang menjadi fondasi pemikiran kemerdekaan Indonesia. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan 100% tanpa negosiasi dengan penjajah. Akhir hidup yang tragis, setelah proklamasi 1945, Tan Malaka kembali ke Indonesia dan berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ia membentuk organisasi Persatuan Perjuangan dan Partai Murba. Sayangnya, di tengah konflik internal politik saat itu, sosok yang berjuang melawan penjajah ini justru tewas dieksekusi oleh tentara Republik sendiri pada 21 Februari 1949 di Kediri. Selama puluhan tahun, namanya hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah sekolah. Baru pada tahun 1963, Presiden Soekarno menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Kisah Tan Malaka mengajarkan kita bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah, tetapi melalui perjuangan, pengorbanan, dan keberanian. Sebagai generasi muda, mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan.